Bun, ternyata masih banyak yang belum tahu ya kalau ternyata singkong ini bisa jadi olahan, makanan, dan cemilan yang enak banget. Ini aku pakai singkongnya 600 gram yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya singkongnya mau aku kukus. Ini akan aku kukus sampai betul-betul empuk. Dan ini kita tengok dulu untuk singkongnya. Sudah betul-betul lunak ya bun? Tuh. Kayak gini, selanjutnya ini kita angkat. Singkongnya kita pindahkan ke dalam mangkuk seperti ini. Ini akan aku haluskan. Aku haluskannya pakai anak cobek seperti ini. Mau di chopper juga boleh ya. Nah, seperti ini udah cukup ya bun. Selanjutnya tambahkan 200 gram tepung tapioka. Lalu ini diaduk sampai betul-betul tercampur. Saat diuleni seperti ini adonannya masih terasa kering dan berat ya bun. Jadi aku akan tambahkan air. Tapi penambahan airnya ini kita masukkan hanya sedikit demi sedikit saja. Kita uleni sampai adonannya kalis dan bisa dipulung. Dan ini adonannya sudah kalis. Tuh, sudah seperti ini. Sudah bisa untuk dipulung. Ini sudah cukup ya. Jadi kurang lebih total terpakai airnya 90 ml. Sekarang kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini diuleni kembali sampai betul-betul tercampur merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang sudah ditaburi dengan tepung tapioka supaya nanti adonannya tidak saling menempel. Sekarang kita ambil secukupnya adonan. Kalau misalnya mau ditakar pakai sendok teh juga boleh banget ya, supaya adonannya sama besar. Kemudian ini dipulung seperti ini. Bentuknya boleh memanjang, lonjong, atau bulat ya. Nah, seperti ini. Semua adonannya sudah selesai aku pulung seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kemudian siapkan pan. Tambahkan 900 ml air. 250 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam dan 1 simpul daun pandan. Selanjutnya ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih sambil terus kita aduk. Kalau air gulanya sudah larut dan mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan adonan yang tadi sudah kita pulung. Lalu ini bisa diaduk seperti ini supaya tidak saling menempel satu dengan yang lainnya. Ini cukup diaduk sesekali aja ya, nggak perlu terus diaduk. Kalau kira-kira ada yang nempel bisa kita pisahkan. Selanjutnya ini ditutup, dibiarkan sampai adonannya mengapung, mengembang, dan matang pakai api sedang aja. Dan kalau adonannya sudah mendidih seperti ini, kemudian untuk adonannya tadi sudah mengambang, ini kita aduk supaya tidak saling menempel satu sama lain. Pelan-pelan aja ngaduknya. Ini apinya aku kecilkan. Lanjut tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya, kemudian langsung dituang ke dalam adonan. Ini supaya mengental ya bun. Jadi tepung tapioka tujuannya untuk mengental, bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah tepung tapiokanya masuk, lanjut ini kita masak lagi pakai api kecil saja sampai candil singkongnya mengental dan betul-betul matang. Setelah mengental, ini kita bisa tes dulu, bisa dipotong seperti ini untuk memastikan apakah candil singkongnya sudah betul-betul matang. Nah, ini warnanya sudah seperti ini ya bun, sudah lembut dan lentur sekali, tandanya ini sudah matang. Sekarang kita matikan apinya, lalu ini kita angkat dan disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat kuah santannya pakai 450 ml air, 65 ml santan instan. Lalu ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Ini harus terus diaduk pakai api sedang cenderung kecil aja sampai mendidih, jangan sampai pecah santan ya bun. Kalau sudah panas dan hampir mendidih seperti ini, sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang dilarutkan dengan air secukupnya, lalu langsung dituang seperti ini untuk pengentalnya. Lanjut diaduk lagi sampai benar-benar mendidih.
Nah, ini sudah mendidih, sudah cukup ya Bun. Matikan apinya, kita biarkan dulu sampai uap panasnya hilang. Sekarang kita plating ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Selanjutnya, ini kita kasih kuah santannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk dulu. Insya Allah, bismillah. Kenyal, gurih, manis, enak banget Bun. Dan ini tadi singkongnya itu karena ada singkong yang kayaknya kurang bagus ya, jadi agak kurang halus sedikit, masih tetap ada tekstur dari singkongnya. Tapi itu ternyata bikin enak ya. Candil dari singkong pandan ternyata enak juga Bun. Cobain di rumah ya, bisa untuk ide jualan atau sekedar untuk cemilan di rumah bersama keluarga. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.